Nah inilah, jadi ada penolakan. Nah, entah reaksi Indonesia seperti apa nanti. Soalnya Menlu kita itu bukan Menlu, ya, Menlu Republik Indonesia, Menlunya Palestina itu semakin memperjelas bahwa Israel berhak di atas Palestina. Dia bilang apa? Itu tanah yang diberikan Tuhan kepada kami. Tanah itu sudah sejak lama kami hidup di sana. Ya, kami lahir di sana, kami mati di sana. Ini tahu nggak? Jadi jangan hanya sekedar membela Palestina. Ya, katanya Palestina berjasa buat Indonesia. Dari mana Palestina berjasa? Si Donald Trump. Nah, dia bilang apa? Kami memiliki orang yang tidak kompeten yang menjadarkan negara kami. Jika kami menang, itu akan sangat sederhana. Semuanya akan berjalan lancar dan dengan sangat cepat. Jika tidak, itu akan berakhir dengan perang besar di Timur Tengah dan mungkin perang dunia ketiga. Jadi peace building di sana nanti dengan bantuan PBB. Tapi apa dipercaya orang Indonesia? Rumah sakit yang didirikan di Gaza itu aja tempat penipuan dan sebagainya macam. Itulah maka berhasil ya. Sekarang mengapa Indonesia mendapat perlawanan dari Israel dan Amerika Serikat atas keberadaannya di Gaza? Serta Palestina juga menolak ya keberadaan pasukan asing. Mengapa? Ini harus kita jawab ya. Nah, ini Palestina tolak pasukan asing di Gaza ya. Kemudian kita lihat lagi kapal kru Indo-Amerika melakukan tindakan yang tidak terduga dengan menolak melawan pasukan penjaga perdamaian TNI yang mengawal kapal rumah sakit Indonesia. Ya, keadaan ini menjadi sorotan dunia dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai alasan dibalik tindakan tersebut. Ya saya sebagai kalau saya bangsa Israel, saya curiga lah. Ada apa Indonesia? Ada apa? Kok dia mengutuk Israel? Ada apa? Kok sekarang mau ngirim pasukan? Ya kan? Sudah disetujui PBB enggak? Itu. Gajah telah lama menjadi pusat konflik ya antara Israel dan Palestina. Bahkan di Bible pun tertulis itu kata gajah ini ada di Bible ya. Blokade maritim yang diberlakukan oleh Israel telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi warga Gaza untuk merespon krisis ini. Ini pandangan mereka ya. Nah, sekarang kita lihat Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit yang dilengkapi dengan fasilitas medis dan tim dokter. Memang dietnya baik untuk memberikan bantuan. Nah, waktu terjadi bencana di Aceh dulu, saya masih di staf operasi, pangkat saya masih letkol. Orang Amerika memberikan bantuan ditolak itu, tapi akhirnya diterima setelah Panglima marah-marah kan. Orang sudah 200.000 mati masih mikirkan ancaman lagi. Amerika bantu. Tadinya ditolak. Setelah 1 bulan mereka membantu di sana, malah kurang minta ditahan. Kan aneh. Nah inilah bangsa kita ini, bangsa yang pelin-pelan sebenarnya. Nah namun perjalanan kapal rumah sakit ini dihadang oleh siapa? Israel dengan dukungan dari kapal induk. Membuat keputusan yang mengejutkan dengan menolak melawan pasukan penjaga perdamaian TNI. Bayangin kalau kita ditolak, malu nggak? Ya, satu persatu kapal krunya itu melepas seragamnya lompat ke laut. Ya, itu protes mereka. Nah, kenapa? Ya, dia menganggap bentuk protes ini adalah misi mengganggu misi mereka. Jadi seolah-olah kita memprotes terhadap misi mereka yang sedang dilaksanakan. Ya, mereka kan memblokade itu tidak boleh ada yang masuk. Ya, kru kapal mungkin merasa bahwa misi yang mereka jalani bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan global. Nah, inilah. Jadi ada penolakan. Nah, entah reaksi Indonesia seperti apa nanti. Soalnya Menlu kita itu bukan Menlu,
ya, Menlu Republik Indonesia, Menlunya Palestina itu. Nah, oke, kita tinggal aja dulu ini, nanti kita bahas. Nah, ini pidato Netanyahu. Saya kira kita semua mendengar ya, ya pidato Netanyahu di depan Kongres Amerika semakin memperjelas bahwa Israel berhak di atas Palestina. Dia bilang apa? Itu tanah yang diberikan Tuhan kepada kami. Tanah itu sudah sejak lama kami hidup di sana. Ya, kami lahir di sana, kami mati di sana. Ini tahu nggak? Jadi jangan hanya sekedar membela Palestina. Ya, katanya Palestina berjasa buat Indonesia. Dari mana Palestina berjasa? Ya, boleh nanti dibuka ini. Saya takut membuka video ini, takutnya nanti di apa namanya? Di di apa lagi? Diblokir lagi nanti Paul Jang, ya kan? Jadi ini ada datanya. Nah, ini lagi si 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 Donald Trump. Nah, dia bilang apa? Kami memiliki orang yang tidak kompeten yang menjadarkan negara kami. Jika kami menang, itu akan sangat sederhana. Semuanya akan berjalan lancar dan dengan sangat cepat. Jika tidak, itu akan berakhir dengan perang besar di Timur Tengah dan mungkin perang dunia ketiga. Ini mah kampanyenya dia lah ya. Tapi kita waspadai lah. Sejak Trump jadi presiden, nggak ada itu Ukraina dicaplok sama Rusia, ya konflik di Timur Tengah pun bisa didamaikan. Tapi inilah perkembangan situasi di dalam pemilihan presiden. Kita nggak tahu nanti setelah dia jadi presiden apa yang akan dilakukan di sana. Kita nggak tahu, ya masih berangan-angan atau berperanggapan. Nah ini demo anti-Islam di Inggris, Belanda, dan Jerman. Saya kira kita semua sudah dengar ya, sudah melihat yang memberikan dukungan terhadap Palestina. Jadi ini pernah didapati promosi Islam radikal, ya kan itu fakta, nggak bisa disembunyikan, udah nyata kok. Hmm. Ini lagi, kenapa ya alasan tak kirim ini negara-negara Islam enggan membantu Palestina, alasan tak kirim militer ke Palestina, kenapa? Mereka pun takut diembargo, ya sesama mereka pun tidak sepaham. Ya, baiklah. Nah, seharusnya ada konsep strategi Indonesia ya dalam melaksanakan tugas pokok yang kelima, khususnya tugas ikut sertanya melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, ya, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Strategi nasional untuk hubungan kepentingan internasional. Ya, tidak pernah yang tidak memikirkan. Jadi kalau kita ini ya saya beritahu, ya kenapa kok bangsa ini tiba waktu baru tiba akal. Sudah ribut baru kita cawe-cawe. Ya, seharusnya ada strategis. Jadi bukan sebagaimana ada, sebagaimana seharusnya. Ini ada di rencana strategi nasional, tapi apa mau dikata, strategi nasional Indonesia tidak ada. Ya, nanti akan kita kupas. Nah, ini kalau strategi bicara tujuan sasaran yang ingin dicapai, karena tugas kita adalah menjaga ketertiban dunia, ya berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, apa sasaran yang ingin dicapai? End state, perwujudan stabilitas keamanan internasional, global dan regional, ya dari sengketa antar negara, intrastate konflik. Sementara kita di Indonesia saja nggak bisa berdamai, ya. Tapi di luar bisa kita jadi pasukan perdamaian. Nah, kalau yang mau jadi pasukan perdamaian nanti kalau di Indonesia terjadi konflik di perbatasan, ancaman tradisional, pasti di negara lain. Kasus Timor Timor, Timor Timor, siapa jadi komandan peacekeepingnya? Dari Malaysia. Tapi waktu Kamboja, ya Kamboja dengan Thailand, ya kita yang di sana pasukannya, ya pasukan peacekeeping itu kan atas persetujuan PBB. Nah, jadi tujuan yang ingin dicapai kalau kita mau ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, inilah
perwujudan stabilitas keamanan internasional, baik global dan regional. Karena dunia, ini katanya kan dunia, analisa lah, ya, dari sengketa antar negara, intrastate conflict. Nah, kalau di Gaza itu antara antara state conflict atau antara non state actor dengan state actor. Kita belum ada ketentuan itu yang mengatur itu, ya. Nah, cara yang ditempuh apa? Menyiapkan peacekeeping center, standar loh, standar internasional. Ya, seperti Bangladesh itu standar internasional. Saya berinisiatif mendirikan ini, menyarankan tahun 2009, 2010 baru didirikan. Bayangin, 2010 itu berapa tahun Indonesia merdeka baru ada peacekeeping center. Coba. Ya kita memang sudah diakui nggak ini? Sudah standar internasional nggak ini? Seperti Bangladesh. Itu institut peacekeeping center terbaik di dunia. Bangladesh yang paling negara yang paling miskin dan paling kecil coba. Kemudian kedua, menyiapkan pasukan penjaga perdamaian, peacekeeping force melalui pendidikan pelatihan. Disiapkan, senantiasa siap. Loh, saya dulu bersama Kolonel Suini ya menginisiasi menginisiasi uh, pasukan peacekeeping center, pasukan peacekeeping ya, force. Karena kita menciptakan namanya Global Global Peace Operation Initiative, GPOI. Buka aja di Google, ada GPOI itu. Itu tahun 2007 kami duduk-duduk di Thailand itu membicarakan itu karena kita sudah melihat bahwa situasi konflik di belahan dunia ini di mana-mana di kawasan itu akan terjadi karena indikasinya sudah ada. Ya, kemudian kita harus bersikap netral, non blok. Ya, kita mengimplementasikan politik luar negeri bebas aktif. Ya, bagaimana mau bebas aktif? Apakah Indonesia mampu untuk melaksanakan politik bebas aktif? Siapa bilang? Kemudian mengkoordinasikan dengan PBB, mengkoordinasikan dengan negara-negara sengketa. Harusnya ini sudah ada strategi yang dirumuskan, ya, ada strategi yang dirumuskan. Nah, udah itu apa sarana kekuatan? Karena strateginya harus tiga elemen ini harus ada. Kalau enggak, bukan strategi namanya. Apa sarana kekuatan? Kesiapan sarana kekuatan TNI Polri, ya, yang sudah terlatih melaksanakan tugas peacekeeping, ya, yang senantiasa dia siaga, on call. Nah, kemudian ada relawan kan, seperti bantuan kemanusiaan apa segala macam ada relawan. Kita itu bisa melaksanakan tugas PBB, peacekeeping, ya, peacekeeping, satu lagi peace building, membangun kalau negara itu udah hancur, seperti sekarang di Gaza. Itu kan sudah hancur babak belur. Kita bisa menjadi peace building di sana nanti dengan bantuan PBB. Tapi apa dipercaya orang Indonesia? Rumah sakit yang didirikan di Gaza itu aja tempat penipuan dan sebagainya macam. Ya. Kemudian prasarana yang disiapkan, anggaran, dana. Dana ini ada dari APBN, ada juga dari PBB kalau kita sedang melaksanakan tugas. Selanjutnya apa? Kesiapan alutsista. Alutsista itu harus standar PBB. Kalau tidak, tidak boleh. Ya, saya sudah makan garam lah di sini. Walaupun saya nggak pernah ditunjuk jadi pasukan PBB, tapi saya ikut melatih, ikut mendidik, dan saya tahu persis bagaimana mengirim orang ke sana. Ya, strategi ini seharusnya dipersiapkan berdasarkan perkembangan situasi lingkungan strategi. Nanti kita lihat ya, konflik bukan hanya terjadi di Israel dan di Israel Palestina dan Rusia dan Ukraina, ya. Bukan hanya di sana, nanti banyak konflik yang terjadi. Belum Laut Cina Selatan, belum antara Jepang dengan Rusia, belum antara Cina dengan yang lainnya, dengan negara-negara yang claim state, ya. Jadi
kita ada persiapan ini nggak? Secara tertulis nggak ada. Tiba waktu, tiba akal. Nah, ini terkait dengan kepemimpinan. Terkait dengan kepemimpinan. Ya. Nah, coba kita lihat nih perkembangan lingkungan strategi ya. Isu-isu. Ya. Nah, kalau kita lihat, ini isu-isu ini tidak pernah berhenti. Ini merupakan proses tanpa akhir, berlanjutan, dan selalu perubahannya mendadak. Ya, ini dari pengaruh environment, lingkungan strategis. Ya, coba kita lihat. Nah, ini nggak usah lah. Ini ethnic conflict, regional instability, organisasi, segala macam ini ada. Ya, ini harusnya dianalisa. Siapa yang menganalisa ini? Ya, Badan Intelijen Strategis lah. Badan Intelijen Negara. Karena dia yang memberikan informasi sehingga ya penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan bisa membuat rencana. Rencana jika terjadi kontingensi apa yang harus kita, bagaimana kita meresponnya. Jadi coba kita lihat ini ya. Bayangkan aja ya, ada etnik dan religious based conflict, ISIS, Khalifat radikal ya. Banyak macam, tapi kalau kita lihat sekarang yang konflik militer saja lah ya. Nah, nah, ini coba di Southeast Asia antara Jepang dengan Cina, ya kan? Coba bayangkan ini territorial dispute, ya. Ini bisa mengancam internal stability. Ada juga teroris, ada lagi missile teknologi berkembang terus loh ini peluru kendali, information warfare, OAK dan sebagainya. Ya, ini possible skenario enggak? Most likely and most dangerous. Nah, kalau orang ini bertikai, kira-kira siapa pasukan peacekeeping force yang akan bertugas di sini? Hmm? Tidak mungkin Cina dengan sekutunya, tidak mungkin Jepang juga kan? Pasti ada pasukan, bisa-bisa Indonesia sudah dipersiapkan nggak? Nggak main-main loh, karena pasukan peacekeeping itu bisa berbulan-bulan. Kita hidup di daerah panas, jangan-jangan ke sana tidak dilengkapi dengan baju dingin lagi. Nah, yang begini-begini analisanya banyak sekali, ya. Kemudian